Halo semuanya, sekarang aku sama Esput bakal jalan-jalan ke daerah Patung Sapi. Patung Sapi kan? Patung Sapi. Ya sekitaran situ lah. Iya, dan ada si Radil sama Aldin lagi ikut bapaknya muter-muter dulu. Ya dia daerah FPP sih. Jadi kita misah. Berpisah. Check it out. Jadi gimana Put pengalaman Anda Put? Biasa. Ya, jadi kita dari FPP mau jalan ke Patung Sapi. Cuma orang dua aja itu kan. Berdua aja. Eta weh. Eta. Sumpah ayo. Ayo Cuk. Kecuk, tenang kita tenang. Sedek tok ngasih tekan Ibu Siti. Kah. Ulas ae ke weh. Ayo. Weh ya. Udah sini. Tak sana sendiri wes. Sama lu. Kamu jadinya ikut atau enggak, Put? Pasang ke horor. Padahal ngono orang Put. Sekarang kita bakal coba masuk ke daerah makam ya. Boleh nggak ya? Boleh nggak sih? Nggak boleh. Nggak boleh harusnya. Yang penting kamu yang izin lah. Nggak maksud kayak kalau ketahuan orang asli gitu loh, paham gak sih? Iya nggak tahu lah. Agak rebel dikit ya. Well, Nggak maksudnya nanti Alvin bakal tembus itu apa gimana sih? iya deh kelihatannya. sih. Kita bakal ke situ. Cuma sebentar. Permisi. Ini kalau dilihat dari secara langsung kak terang gitu ya, Vin? Iya. Pun nggak pakai lampu. Permisi, kami mau izin masuk. Belum masuk. Cuma mau lihat aja. Lihat ya, Vin. Enggak kok, nggak niat jahat kita. Cuma penasaran aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Permisi, Mbah. Jadi kita udah masuk, teman-teman. Cuma kita berdua. Nggak ada yang Itu lain. gerbangnya ya. Permisi. Yang tadi kamu bilang ya? Apa? Ini. Hah? Ini gudang apaan tuh? Sudarto. Ini Sudarto. Oh, ini masih bisa tembus ke sana. Put. Udah kan? Put. Apa? Permisi. Assalamualaikum. Oh, itu masjid ya? Bukan. Hai. Tapi Itu. Sana Put. ada suara Jadi tadi tiba-tiba trafonya mati. Jadi semua lampu mati semua pas kita lagi eksplor ke makam itu, dan kita sebenarnya cuma mau video aja sih, dokumentasi. Tadi pas banget kita lagi masuk kan. Nah, kita udah mau sampai ke bagian ada makam-makamnya. Sebelum itu tiba-tiba trafonya mati. Dan itu buat kita kaget sih sebenarnya sih. Langsung lari birit-birit sumpah. Serem banget. Iya, nggak tahu. Nggak mau lagi deh, nggak aja.
Oke, balik lagi teman-teman. Kita kali ini kedatangan narasumber di fakultas yang sama, tapi dengan narasumber yang berbeda. Kita kali ini bakal ngomongin gedung daerah labnya ya Pak ya? Di lab, di Di lab, Fakultas Peternakan dan Pertanian. Oke. Nah, ada hubungannya dengan video yang sebelumnya. Daerah ini tentunya dengan video sebelumnya itu banyak informasinya yang bisa kita ulik tuh dari Bapak ini. Nah, kali ini Bapak bakal perkenalan diri dulu. Silakan Bapak. Oke, nama saya Pak Adi Taufan. Saya sebagai satpam di FPP. Jadi di sini kali ini kita bakal jalan sesuai apa yang pernah Pak Andi alami. Nah, ini di sini Pak Andi bakal cerita banyak tentang awal-awal beliau bekerja di sini gitu. Ya, gini. Nanti saya nggak cerita yang aneh-aneh ya. Saya cerita yang realistis yang saya alami. Saya ceritakan gitu aja. Oke. Nah, tadi kita sempat ngobrol-ngobrol nih Pak. Jadi Bapak akan cerita juga dulu gimana Bapak hari pertama kerja sebagai penjaga di sini gitu. Ini itu pas waktu pertama kali jaga malam saya di sini. Terus saya posisi di pos 1, duduk di situ. Terus sekitar jam 2 itu sambil jalan ya. Jam 2 itu saya lihat di sini kayak saya lihat di sini asli saya lihat tuh ada bapak-bapak satu orang itu berdiri. Dulu kan kandang rusa di sini. Iya. Nah, saya dari sana lihat loh ada bapak berdiri, tapi bapaknya tuh anehnya lihat saya sambil tajam gitu loh. Itu saya juga bapak-bapak orang tua. Nah, saya pikir itu orang kampung sini ya. Kok jam 2 udah lihat-lihat rusa gitu loh. Kok tak lihat, saya lihat-lihatan terus. Habis itu saya duduk di meja, saya agak tiduran gitu. Saya lihat lagi sudah nggak ada. Saya tuh wujudnya gimana Pak? Ya, Dari orang rambutnya biasa. pendek, Orang biasa kayak orang desa. ya, kayak orang Orang biasa. desa, kayak orang desa. Tapi orang sekitar desa. sini gitu loh. Heeh. Tapi kok habis itu tak lihat lagi sudah nggak ada. Ya terus sekitar jam 5 saya kan duduk di meja itu sambil angkat tangan tuh. Itu ada lagi di sini. Pasti hari Itu yang masih sama hari ya, yang sama hari yang ya, sama ya. Jam 2 sekarang jam setengah 5-an. Itu kayak di sini kayak ada saya lihat sendiri aja bukan aneh. Saya lihat orang jalan tapi bajunya putih. Iya. Jalannya kayak cepet kan, kayak terbawa angin. Saya juga mikir itu siapa lagi gitu loh. Jalannya kayak enggak jalan, tapi kayak terbawa angin itu. Saya Jadi kayak pikir datar gitu gitu. ya? Jalan sini, lihat sini saya dari situ. Terus apakah orang sini juga gitu loh. Itu pas hari pertama saya jaga Kalau di sini. Perwujudannya gimana Pak? Waktu Itu kayak yang lewat sini kayak pakai baju putih ya. Cewek ya Pak ya? Cowok. Oh cowok. Kalau bapak-bapak gitu, cuma baju putih. Kalau yang di sini kan lihat saya kan dia kayak orang kampung sini. Berarti bajunya normal yang pendek. Kalau yang sini ya normal. Cuma saya akhirnya dia matanya tuh lihat saya gitu. Yang saya Tapi Bapak kebayang waktu itu terus. nggak negur atau nanya? ya kan jaraknya jauh. Oh iya. Lihat-lihatan aja. Cuman aku mikir apa ini orang lihat rusa gitu. Kok jam segini gitu. Kira-kira itu di tahun berapa Pak? 2017. Kalau untuk harinya Bapak masih ingat ya? Sudah lupa. Udah lupa ya? Itu pertama kali. Terus Oke, terus di mana lagi nih Pak? Terus sekarang di pos 2. Di pos 2. Oke. Sana. Ayo kita teman-teman jalan ke pos 2. Oke, kembali lagi sama kita. Kali ini kita sudah ada di pos 2 ya Pak ya? Di pos 2 di gedung PKM. Oke, di gedung PKM ini Bapak akan menceritakan hal yang pernah dialami Bapak itu saat ada di kamar mandi PKM ya Pak ya? Iya. Oke. Itu kejadiannya itu waktu maghrib itu Mas. Maghrib saya mau mandi di sini. Lagi mandi itu saya merinding, mengkorok istilahnya. Lagi kenapa? Nah ternyata kok tambah mereka. Perasaan saya tuh kayak ada di belakang tuh. Tak lihat belakang, aduh kok
ada orangnya itu. Rambutnya panjang. Nah, Cewek Mbak? cewek jelas. Cewek ya Pak? Nah saya juga ya takut ya jengkel sih. Orang mandi kok malah digangguin gitu. Oke. Waktu itu memang sebenarnya waktu itu pas Bapak tiba-tiba merinding itu tidak sedang memikirkan apapun ya Pak? Enggak. Eh, Enggak, saya enggak sukanya kalau orang lagi mandi kok sampai diganggu ya? digangguin itu. Oke. Itu kejadiannya tuh maghrib di kamar mandi sini. Oke. Mungkin kita bisa lihat ya ke kamar mandinya. Di sini ya Pak? Ya, betul. Kan itu ada kayunya tuh, nah pas di situ. Ada sana. Nah itu Berarti posisi ininya di atas. Nah, kamar mandi di situ. Itu yang itu perempuannya tuh di belakang tembok sini. Oh di. Oh. Itu posisinya lagi berdiri atau? Iya, kelihatan setengah badan. Oh setengah badan ya. Cuman nggak ada lampunya remang-remang. Jadi kayak siluet gitu. Cuman kalau semakin lama semakin Jelas ya Pak? jelas ya. Wah, saya nggak suka orang lagi mandi. itu Ya. mungkin karena energi Bapak udah keserap jadi dia bisa lebih nampak atau gimana? Nggak tahu mungkin dia mau. Nggak tahu aku. Bisa gitu. Jadi ini maghrib ya Pak? Maghrib. Jadi setelah itu tuh Bapak ngerasa kayak merinding, berarti hawanya udah beda berarti pas itu ya? Udah beda, udah lain mas. Oke, selanjutnya kita Kita lanjut ke pos 2. Oke, lanjut. Ini aku cerita yang aku alami loh ya. Oke, siap Pak. Saya nggak cerita yang aneh-aneh. Dan itu aku lihat sendiri. Lihat bukan halusinasi, bukan enggak, aku lihat asli head to head itu. Asli saya enggak suka bohong-bohong. Katanya sini ada enggak. Berarti ini Bapak ngalamin sendiri ya Pak? Iya. Kalau enggak ya saya enggak cerita. Terus ini waktu di pos 2, waktu jaga malam di pos 2. Itu ada suara ketokan di kaca. Di kaca sekitar jam 2 jam 3 kejadiannya. Itu enggak cuma aku aja, temanku Aan, satpam sekarang sudah enggak jadi satpam, sudah jadi pegawai negeri, itu juga dia cerita juga pernah ngalami diketok. Kalau aku posisinya itu ngetoknya di kaca belakang. Oh iya. Itu Bapak posisi lagi tidur atau lagi jaga aja? Lagi tiduran aku. Lagi tiduran. Yang terakhir aku malah tidur tapi diketok sampai sekitar jam 2 aku tidur, jam 3 diketok. Sampai aku bangun itu masih ada suara ketokannya itu loh. Tak cari loh, kok nggak ada ya. Itu kejadian 2 kali, tak cari kok nggak ada orangnya sini, siapa tadi. Sekitar jam 3:30, 4 Pagi ya Pak ya? Nah, ini loh. Oh ngetoknya gitu ya Pak? Jadi keras. Dan malah tak kira temanku yang ngetok. Tak cari nggak ada. Itu keras. Sampai aku bangun itu masih ada ketokannya. Tuh. Oke. Terus Selanjutnya kita kemana Pak? kita jalan-jalan ke belakang ya. Ke lokasi kandang ayam, ke jambu. Mete ya Pak ya? Nah, kasih tahu ini pohon jambunya usianya sudah bertahun-tahun, udah ratusan tahun. Oh udah ratusan tahun Pak? Itu katanya dari banyak sumber dengar itu penunggunya peri wanita ya. Yang kakinya kuda itu.
Oh, iya iya iya. Pernah dengar toh? Kaki kuda tapi badan manusia itu ya, Pak ya? Ya, perempuan. Tapi ya enggak itu biasa aja. Enggak kenapa. Oh, di sini ya, Pak? Di sini. Oh, iya. Ini jambu mete ya, Pak ya? Iya. Ini yang sini. Waktu itu ini termasuk cerita urban legendnya atau? Iya, urban legend. Udah terkenal dari dulu sih. Kalau Bapak sendiri pernah merasakan apa di sini? Aku belum pernah makan, belum pernah. Cuman sering banyak dengar di sini. Malah kasih tahu. Oh, jadi urban legend FVP salah satunya itu adanya sosok manusia berkaki kuda ya, Pak ya, katanya. Istilahnya peri ya di pohon ini ya, Pak ya. Iya. Oke. Cuman aku katanya aku belum pernah lihat sendiri. Jadi kalau kita tahu itu letaknya di depan musola FPP teman-teman ya. Itu mengarah ke kandang ayam. Oke. Mungkin kita selanjutnya di mana, Pak? Sekarang ke Dekanat. Ke Dekanat. Oke. Kalau sebelah situ kan makam. Oh iya, makam warga sini ya, Pak ya. Minggu kemarin ada yang meninggal. Oh, baru ada Baru meninggal ada ya yang makam meninggal. Situ. Kalau Pak Gung tuh kemarin ngalaminnya di musola malah, Pak. Kita ini dia malah nggak tahu. Jadi waktu azan maghrib gitu ya, terus beliaunya itu lihat ada cewek itu malah mainan laptop ceritanya. Nggak buru-buru ambil wudhu terus malah kena dia itu. Kalau penampakan ya sering sih. Ya FVP penampakan ya. Kalau aku di FVP di Dekanat itu juga penampakan. Aku pas jaga malam sudah jam 2 udah ngantuk, aku tiduran di sofa itu. Lawang pintu ini tak kunci. Ini semua ya aku tiduran udah ngantuk banget. Terus sebentar kok aku bangun tuh, di sebelahku ada orang berdiri, tapi dia kayak pakai sarung atau gimana ya, tapi warnanya putih tapi kayak kena lumpur, letak ya salah, kayak gombal. Kena lumpur ya. Iya, kayak bajunya kotor itu. Nah aku mikir, lo kan pintu udah tak kunci semua, tapi kok ada orang masuk ya, ini siapa gitu aku. Kejadiannya tuh sekitar jam 3. Masih Ya, di bawah sini. Sini ini mas apa? Mahasiswa. Di sini. Bisa aku jalan di sini. Di sini dan sebelah kok. Oh, persis ngeliatin ke bawah gitu. Iya, hati aku loh. Cuma kelihatan kayak sarung tapi nggak kena lumpur kotor itu. Itu udah umurnya kira-kira berapa? Nggak tahu, cuman aku sadar tuh, itu lihat jelas banget kalau lihat kamu jelas kok. Cuman aku heran ini orangnya masuk dari mana ya? Itu udah tak bukti takut semua, ini kok tiba-tiba ada orang di sebelahku. Berarti secara logika emang Ya, iya, anehnya karena udah dikunci semuanya. kok ada orang nunggu sebelahku. Itu kira-kira kejadiannya berlangsung secara berapa lama tuh, Pak? Dia berdiri. Semenit 2 menit tak lihat terus sama mikir ini siapa nggak bisa masuk. Oke. Selanjutnya kita kemana? Selanjutnya kita gini, kemarin itu malah terbaru. Oke. Itu kejadian kemarin sama Pak Didi mana tadi yang Oh yang tadi ya Pak, yang di pos pos 3 ya? nah. Pos 2 ya? Dia cerita segini, dia jam 3 dengar pintu ini kan sudah ditutup. Iya. Sudah ditutup.
Waduh, itu dia dengar pintu ini kayak ada orang buka, tapi nggak ada orang ngerti ini aku yang datang sini terus nyamperin aku ke pos 2 sana pas sepeda motor, tapi kok jam 2 setelah jam 2 jam 3 tanya, Mas jadi kan mau membayar di kanan? Enggak, tapi kok ada orang yang buka itu. Tak kirain Itu kejadian baru kapan? kemarin Kemarin. masih terbaru Di Senin ya? hari Senin. Sekarang kita tanya ke Pak Didi ya, Siap, boleh Pak Didi. nanti bisa lebih tahu detailnya. Kan pindah dari FKM. Cuma kemarin tuh baru kemarin malam. Terus saya jaganya pas di dekanat. Iya. Nah itu saya tuh tak kira ya teman sendiri. Pintu tuh kebetulan kalau malam tuh nggak pernah saya tutup tapi nggak saya kunci. Saya kan pikir saya kalau tengah malam saya mau pipis kan bisa langsung buka gitu aja. Tuh ada suara, saya dengar suara pintu ditutup gitu loh, kan bunyi tuh pintu. Cuma saya tuh tidur memang. Kan saya tuh dengar. Nah, terus jam 3 saya tuh ya sekitar selang 20 menitan saya bangun, saya menuju ke sini. Ketemu Mas ini jaganya di sini, Mas Andi jaganya di sini. Lah Mas Andi itu saya tanya, Mas, apa tadi masuk di gedung dekanat? Enggak, Pak. Dia bilang, loh lah siapa ya? Nah, terus asumsi saya sama Mas Andi, mungkin teman saya yang satunya yang jaga di pos Taman Rusa itu, Labor sana. Nah paginya dia tuh kan kesini, tak tanya di dekanat itu, tak tanya, apa tadi malam dirimu ke dekanat, Mas? Ternyata enggak. Lah siapa ya yang masuk kok nggak ada omongnya, kok cuma buka pintu aja masuk, kok nggak ada orang ngomong apa-apa. Biasanya temanku itu memang sering sih riwa-riwi gitu loh, apa ketemu temen-temennya gitu. Biasanya sama saya pas saat di sana itu biasanya dia tuh mesti ngikuti saya ke sana gitu, meskipun sebentar gitu, naik motor sebentar, ngapain apa gitu. Dia tuh enggak, kok kemarin malam tuh enggak ada suara, enggak ada apa, tapi pintu bener saya dengar pintu itu. Tapi saya pas dengarnya kok pas ditutup gitu loh. Tutup. Kan pintunya itu kan samping itu kan bunyi, kalau buka tutup bunyi. Ya Pasti tadi bunyi. udah dicoba sama Pak Andi itu kedengaran banget. Kreak gitu. Oke. Ya cuma itu tok, saya ngalami cuma itu tok. Tapi saya tuh belum tahu kalau sini tuh sedikit horor, angker. Tapi selama ini saya yuk patroli ya biasa gitu, ke kandang ya sendiri ya biasa. Saya dimanapun biasa, nggak pernah takut. Saya takutnya sama orang, malah sama begal tuh takut saya. Bener. Sama maling ya Pak. Kalau takutnya itu kalau ada manusia apa pencuri itu saya takut, apalagi posisi kalau di sini itu orang satpamnya tuh sendiri, di sini sendiri, di sana sendiri, sana sendiri. Itu setiap malam 3 orang, kalau pagi juga 3 orang, itu pun posnya 3 satu-satu. Tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Jadi Bener sih Pak. Jadi itu salah satu kesaksian dari Bapak yang belum lama terjadi. Itu tadi kita udah ke sana juga. Itu di pintu dekanat, Bapak mendengar bahwa ada suara orang nutup pintu gitu ya Pak. Tapi kita nggak tahu itu orang atau enggak, karena setelah dikonfirmasi pada orang-orang yang jaga, ternyata itu sama sekali bukan mereka yang ke sana gitu. Oke, Pak Andi, terima kasih Pak Didi ya ceritanya. Oke, jadi cerita yang disampaikan Pak Didi menjadi penutup cerita kita di FPP. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton sampai di part 2 ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan juga teman-teman yang mungkin lihat di frame per video ini, teman-teman bisa komen apa yang dilihat. Dan mungkin teman-teman FPP yang pernah ngerasain hal yang serupa, teman-teman bisa komen juga. See you in the next video.